Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajida Jamal dengan NPM 073523111054 dari kelas 4 YF 1. Di sini saya akan membahas tentang tugas UTS dari mata kuliah keamanan data, yaitu algoritma EAS. Di sini saya sudah siapkan data-datanya di file Excel. Langsung saja. Nah, ini untuk data-datanya. Di sini saya akan membahas proses pembangkitan kunci dalam algoritma kriptografi dengan menggunakan data dari file Excel yang telah saya sediakan. File ini berisi dua bagian utama, yaitu sheet 1 yang bisa dilihat di sini dan juga Xbox yang memperlihatkan tahapan pembangkitan kunci dari Xbox yang merupakan tabel ini tabel Xbox-nya merupakan tabel substitusi penting dalam algoritma seperti algoritma AES. Nah, di sini saya akan mulai dari sheet pertama yang diberi judul pembangkitan kunci. Di sini ada plain text dan juga zipper key-nya. Plain text-nya sendiri yaitu nama saya, Rajida Jamal, dengan di sini kan harus 16 angka ya, atau huruf. Jadi di sini saya tambahkan nama belakang saya dan juga NPM terakhir saya. Di sini zipper key-nya sendiri yaitu Informatika Unha yang sudah ditentukan oleh dosen mata kuliah. Nah, dari plain text dan zipper key ini akan kita ubah menjadi proses bilangan-bilangan heksadesimal, dan itu berupa dari round pertama sampai juga dengan round ke-10. Bisa dilihat di sini sampai round ke-10. Proses pembentukan kunci dilakukan secara bertahap melalui beberapa ronde, yaitu round jika kita amati kunci awal dikodekan dalam format heksadesimal. Setiap baris dalam sheet ini menunjukkan transformasi nilai kunci dari satu ronde ke ronde berikutnya. Contohnya dari round pertama ke round yang kedua. Ini semua bentuknya yaitu heksadesimal. Misalnya pada round 0 yang tadi, yaitu nilai-nilai heksadesimal seperti 49, 52, 49, dan 4E menjadi bagian dari blok kunci awal. Selanjutnya nilai-nilai ini akan diolah melalui beberapa proses matematis untuk membentuk kunci baru yang digunakan pada round 1 dan seterusnya sampai ke round 10. Salah satu proses penting dalam transformasi ini adalah rootword dan subword. Pada tahap rootword, nilai-nilai dari blok kunci yang telah disediakan akan diputar posisinya untuk menciptakan variasi baru. Kemudian hasilnya akan masuk ke tahap subword, di mana dari setiap byte yang ini, di mana setiap byte akan digantikan dengan nilai baru berdasarkan substitusi yang disebut Xbox. Di sini, Xbox yang ini. Nah, di mana nilai yang ada di subbytes yang ini akan kita pindahkan ke sini, tapi kita ubah menggunakan subword, yang di mana nilai-nilai yang kita masukkan di sini kita ambil dari Xbox di sini. Contoh di sini di data yang saya punya yaitu subbytes-nya 1B. Nah, untuk mendapatkan nilai yang di support ini, kita harus lihat di Xbox-nya, yaitu 1B. Angka huruf pertama yaitu 1.
1 kita tarik ke B. 0, 1. Di sini terdapat nilai AF atau kode. Kita kembali ke shift. Ya, di sini seperti ini saya sudah masukkan AF ke dalam tabel substitusi disebut Xbox. Inilah saatnya kita beralih melihat ke dalam sheet Xbox. Di sini yaitu Xbox sendiri atau substitusi box adalah elemen kriptografi nonlinier yang digunakan untuk meningkatkan kompleksitas algoritma dan memperkuat keamanan data atau keamanan yang telah kita ubah tadi. Algoritma dan memperkuat keamanan data. Di sheet ini kita akan melihat struktur tabel 2 dimensi yang terdiri dari nilai-nilai heksadesimal. Di sini ada subbyte-nya juga. Ketika sebuah nilai seperti 49 perlu disubstitusi, sistem akan mencarinya padanya di Xbox. Di sini 49 yang di round ini 49 jadi di Xbox di sini. Huruf angka pertamanya itu 4 tarik ke 9. Di sini dapat nilai 3B. Nah, perlu disubstitusi, sistem akan mencarinya di Xbox berdasarkan indeks baris dan kolom. Misalnya, jika indeks baris 4 adalah indeks baris dan 9 adalah indeks kolom, kita akan melihat pada koordinat tersebut dan menggantikan 49 dengan hasil substitusinya. Nah, proses ini akan berulang atau sekedar penggantian angka biasa. Substitusi melalui Xbox didesain secara matematis untuk menggabungkan hubungan antara kunci dan hasil enkripsi yang telah kita buat di sini. Jadi kita akan mengubah pembangkitan kunci yang tadinya seperti ini akan kita masukkan ke round 1 subbyte-nya dan akan kita masukkan nilai seperti ini seperti yang ada di Xbox-nya. Sehingga membuat proses kriptografi atau algoritma EAS ini menjadi lebih aman dari serangan kriptanalisis. Nah, selanjutnya setelah substitusi yang telah kita lakukan tadi, proses selanjutnya melibatkan operasi XOR dengan nilai konstan tertentu yang disebut RCON atau serta penambahan hasilnya dengan blok kunci sebelumnya. Blok kunci sebelumnya inilah yang menyebabkan setiap round menghasilkan kunci. Nah, yang ini menghasilkan kunci yang berbeda. Bisa dilihat round pertama, round kedua, sampai ke round yang terakhir, round yang ke-10, itu memiliki kunci yang berbeda atau menghasilkan kunci pada setiap round-nya itu berbeda. Padahal semuanya berasal dari satu kunci awal yang sama. Di sini, satu kunci awal yang sama. Tetapi melalui proses XOR tadi, maka akan menghasilkan setiap kunci berbeda di setiap round-nya. Inilah esensi dari key expansion atau key schedule yang merupakan proses menghasilkan seluruh rangkaian kunci yang diperlukan untuk setiap ronde dalam algoritma AES.
Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai tentang algoritma kriptografi atau AES, pembangkitan kunci, dan juga plaintext-nya menggunakan nama saya sendiri dan sifar key dari kode yang telah ditentukan. Nah, kurang lebihnya seperti ini hasil-hasil yang telah saya buat dari tugas UTS ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.